8 juta yang di hotel tu Alfa Juliet Delta 7 juta Purbalingga ganti ya yang di hotel tu Alfa Juliet. Nah teman-teman, pemandangan seperti ini mengingatkan kita menjelajah ruang dan waktu masa lalu ya, melihat tabung elektronik atau elektronik tube yang terpasang dan bagaimana nyalanya filamen ya, cahaya dari filamen ini dari tabung yang juga biasa kita gunakan pada saat kita merakit radio komunikasi, yang saat itu rekan-rekan banyak merakit radio komunikasi dengan tabung di mode AM ya. Nah teman-teman, saya ingin mengajak pada teman-teman untuk menjelajah ruang dan waktu masa lalu, yaitu untuk melihat dari koleksi tabung yang saya punyai atau electronic tube. Teman-teman, selamat sore, selamat jumpa lagi dengan saya Momon Esmaderoni, Yankee Bravo Zero Bravo Delta Yankee. Pada sore hari ini saya ingin mengajak teman-teman semua, terutama rekan-rekan yang termasuk adalah old timers amati radio yang memulai kegiatannya di awal adanya Orari tahun 68 ya, 1968 sampai mungkin sekitar 1978 atau akhir tahun 70-an ya. Di mana pada saat itu rekan-rekan masih menggunakan peralatan yang dirakit sendiri ya. Saya ingin mengajak rekan-rekan untuk menjelajah ruang dan waktu masa lalu, di mana awal-awal kita memulai kegiatan amati radio, yaitu dengan merakit transmitter dan menggunakan receiver yang sudah ada di pasaran. Dan pada saat itu yang jelas kita lebih banyak menggunakan transmitter dengan elektronik tube atau tabung, karena transistor saat itu adalah masih termasuk powernya kecil. Dan saya yakin teman-teman sudah sangat familiar dengan benda-benda ini, dengan tabung ini. Dan melalui video tentang tabung ini, saya ingin mengajak teman-teman untuk menjelajah ruang dan waktu masa lalu, di mana saat awal-awal kita melakukan komunikasi radio. Mari kita bernostalgia untuk kembali melihat tabung ini, dan jangan lupa subscribe, comment, like, and share. Electronic tube ini selain digunakan untuk pemancar, juga banyak digunakan untuk radio-radio lama semacam ini. Selain itu, juga sampai saat ini electronic tube digunakan untuk peralatan audio karena kualitas audio yang dihasilkan masih tetap tidak kalah dengan teknologi solid state. Untuk saya bisa mendapatkan electronic tube ini baik untuk backup dari peralatan radio komunikasi saya, juga untuk koleksi, karena barang ini termasuk barang yang susah dicari sehingga menjadi barang koleksi. Juga saya dapatkan dengan cara hunting di online. Sekarang ini banyak terbantu dengan adanya sarana penjualan online. Seperti ini saya dapatkan adalah dari Bekasi ya. Ini adalah 6146. Kemudian juga saya dapatkan ini dari Kudus ya. Dari Kudus ini adalah tabung 807. Kemudian yang ini saya dapatkan dari Bandung ya, dari Marconi Elektronik di Bandung, yaitu saya pesan untuk tabung 12 BY7A. Mari kita lihat tabung-tabung ini. Dan tabung-tabung ini yang ada di online itu tidak selamanya bekas, namun adalah kondisi NOS ya, new old stock. Jadi ini semua adalah barang-barang baru namun stok lama. Nah teman-teman, saya akan coba lihat satu persatu dari hasil hunting saya yang saya dapatkan dari penjualan secara online di internet ya. Kita lihat dulu yang kecil dulu ya.
Ini adalah 12 BY7 ya, yang saya dapatkan dari Bandung. Oke. Lihat sekarang. Ini 12 BY7 ya, kecil seperti ini, dan ini adalah buatan dari Hitachi ya, merek dari Hitachi. Oke, kita sekarang lihat tabung yang berikutnya, masih dari hasil hunting saya secara online ya. Ini cukup aman ya, packingnya. Ini memang perlu packing yang betul-betul aman supaya tidak kena getaran, karena ini sangat sensitif. Dan ini adalah mereknya Ultron ya. Dan ini sudah dites oke ya, walaupun tahunnya lama, ini tanggal 5 bulan 4 2017 saya dites oke ya. Ini tabungnya adalah yang sangat populer di kalangan amatir radio juga ya. Kita lihat 807. Nah, ini merek Ultron ya. Dan ini sangat populer di kalangan rekan-rekan amatir radio. Oke. Berikutnya saya akan buka lagi hasil hunting saya, yaitu tabung yang juga sangat dikenal di kalangan amatir radio ya. Nah, inilah kiriman saya dapatkan ini dari Bekasi, jadi sebetulnya tidak jauh dari tempat saya ini dapatkannya, tapi karena saya dapatkan secara online, jadi saya tidak tahu penjualnya, dan ternyata ini dekat sekali dengan tempat tinggal saya ya. Kita lihat. Nah, oke teman-teman, ini satu electronic tube juga yang sangat dikenal juga di kalangan teman-teman amatir radio, yaitu 6146. Dan ini mereknya adalah Toshiba ya. Jadi inilah hasil hunting saya yang saya dapatkan dari penjual dengan cara online ya. Ini kondisinya semuanya adalah NOS, new old stock. Jadi ini baru tapi stok lama, tentu pasti adalah stok lama karena sudah jarang diproduksi lagi. Nah teman-teman, dari sebagian koleksi electronic tube yang saya miliki ini, saya yakin rekan-rekan amatir radio sangat familiar dengan tabung-tabung ini ya. Yang ini adalah 6146 ya. Ini biasa digunakan untuk final power transmitter ya. Ini juga sama 6146, dan ini adalah 6JS6 ya. Ini juga sama, biasanya digunakan untuk RF power di transmitter ya. Dan beberapa rekan yang banyak menggunakan radio komunikasi dengan final 6JS6 itu diganti menjadi 6146. Karena pertimbangan 6JS6 ini cukup sulit untuk didapatkan saat ini di pasaran, khususnya di Indonesia. Ini juga 6146, dan saya tunjukkan bagaimana kalau kita tuningnya salah atau disebut dengan ancun ya. Ini sampai bolong seperti ini ya. Jadi kita lihat bisa sampai bolong seperti ini. Kemudian yang ini juga 6JS6 ya. Ini sedikit berbeda dengan yang tipe yang ini ya. Jadi ini 6JS6-nya agak berbeda dari sisi fisik, tapi dari sisi untuk connectionnya ini sama. Kemudian yang ini juga sangat dikenal oleh teman-teman, yaitu 807 ya, digunakan juga untuk final dari RF power dari transmitter kita. Nah, sementara yang ini adalah 12 BY7, ini biasanya digunakan untuk driver. Artinya sebelum masuk ke mendorong dari final tube seperti ini 6146 ataupun 6JS6, ini biasa drivernya adalah dengan 12 BY7. Sementara yang ini digunakan di bagian receiving
oscillator dari receiver, kemudian ini untuk bagian audionya. Ini biasa digunakan, yang 4 terakhir ini digunakan di radio penerima. Tabung ini mengingatkan memori kita menjelajah ruang dan waktu saat-saat kita masih berkomunikasi dengan mode AM dan dengan peralatan transmitter buatan sendiri yang menggunakan tabung ini, setidaknya untuk rekan-rekan senior-senior amati radio di awal adanya amati radio di Indonesia dan sampai akhir, lebih kurang pada akhir 80-an. Mudah-mudahan sharing ini bermanfaat untuk teman-teman semua, dan jangan lupa subscribe, komen, like, and share. Masih dengan saya di sini, Momon Esmadaroni. Sampai jumpa lagi di sharing berikutnya. 73, bye bye.